Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Emi Mambayhaki Al-Nazah dan teman saya Andrianto akan mempresentasikan tentang Forensic Investigated Accounting, a Case Approach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrianto dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang kecurangan pada pembelian utang usaha dan sistem pembayaran. Yang pertama, kecurangan pada pembelian dan utang usaha. Adanya kurang saji yang disengaja atas utang usaha biasanya akan menghasilkan kurang saji dalam pembelian dan harga pokok penjualan serta lebih saji pada laba bersih beberapa untuk penyalahgunaan yang signifikan yang melibatkan pembelian, misalnya pembayaran kepada vendor fiktif, suap, serta perjanjian ilegal lainnya dengan pemasok. Yang kedua, B. Kecurangan pada pelaporan keuangan yang curang untuk piutang usaha. Perusahaan tidak mencatat utang usaha sampai dengan periode yang berikutnya, atau mencatat penurunan secara fiktif dari utang usaha dengan maksud untuk merendah sajikan utang usaha dan melebih sajikan keuntungan. Yang ketiga, C. Kecurangan pada siklus akuisisi dan pembayaran. Suatu kecurangan yang pada umumnya terjadi pada siklus akuisisi adalah si pelaku melakukan pembayaran ke vendor fiktif serta menyimpan uang tersebut juga dalam rekening fiktif. Pencegahan terhadap kecurangan ini bisa dilakukan dengan menetapkan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan ke vendor yang telah disetujui, serta dengan meneliti segala dokumen yang mendukung akuisisi oleh personil yang berwenang. Penipuan dalam sistem penjualan piutang dan penerimaan. Kecurangan dalam penjualan ada 4. Yang pertama adalah lapping, yang kedua ada konsumen hantu atau konsumen fiktif, yang ketiga ada pencurian cek yang diterima dari konsumen, yang keempat ada konsumen yang sengaja membuat kredit macet. Pengendalian lapping yang relevan. Yang pertama ada pemisahan tugas antara karyawan yang bertanggung jawab untuk menerima kas dari pelunasan piutang konsumen dan karyawan yang bertanggung jawab untuk mencatat pelunasan piutang. Yang kedua, mendorong konsumen untuk melunasi piutang dengan transfer ke rekening perusahaan. Yang ketiga, rutin mengirim pernyataan piutang kepada konsumen sehingga konsumen akan komplain jika ada lapping. Yang keempat, mewajibkan setiap karyawan untuk memakai hak cuti mereka agar pekerjaan setiap karyawan dapat direview orang lain. Pengendalian konsumen hantu yang relevan. Yang pertama ada pemisahan tugas antara bagian pencatatan piutang dan pihak yang berwenang untuk menghapus piutang macet. Yang kedua, ketelitian pada saat menelaah calon konsumen baru, termasuk memastikan bahwa calon konsumen tersebut benar-benar eksis. Pengendalian pencurian cek yang diterima dari konsumen yang relevan. Yang pertama, kebijakan untuk meminta konsumen membuat cek atau BG atas nama. Jadi, nama perusahaan kita sebagai pihak penerima kas mesti tertulis secara eksplisit dalam lembar cek. Yang kedua, kebijakan bahwa cek tidak boleh diuangkan. Cek hanya bisa dicairkan dan dana akan langsung masuk ke rekening perusahaan. Yang ketiga, rutin mengirim surat pernyataan piutang ke konsumen. Yang keempat, pemisahan tugas antara yang berwenang untuk menerima cek dari konsumen dan menyetorkan cek ke bank. Yang terakhir, meminta konsumen memberitahukan secara tertulis jika konsumen melakukan pelunasan piutang, misalnya mentransfer uang. Pengendalian konsumen yang sengaja membuat kredit macet yang relevan. Yang pertama, memastikan keberadaan konsumen. Memberi kredit sesuai dengan kapasitas konsumen, besar kecilnya usaha dan omset konsumen. Yang kedua, penetapan kebijakan bahwa setiap faktur dari transaksi sebelumnya harus lunas sebelum konsumen bisa membeli secara kredit. Kecurangan dalam piutang. Risiko piutang. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dihadapkan pada beberapa risiko. Ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, maka beresiko menimbulkan kegagalan dalam penagihan piutang tepat waktu atau mungkin menimbulkan kegagalan menagih piutang tepat jumlah. Berikut ini merupakan risiko-risiko yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama, ada kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang kedua, kesalahan dalam penagihan. Yang ketiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Keempat, pencurian kas. Kelima, kehilangan data. Yang terakhir, kinerja yang buruk. Tujuan sistem pengendalian intern atas piutang. Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume penjualan, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan.
Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap piutang tersebut. Untuk mengendalikan piutang, sebuah perusahaan perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini kemudian berfungsi sebagai standar apabila kemudian dalam pelaksanaan penjualan kredit dan pengumpulan piutang tidak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Adapun tujuan melakukan pengendalian intern piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada yang benar-benar menjadi hak milik perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih. Yang ketiga, ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang. Yang keempat, piutang aman dari penyelewengan. Karakteristik sistem pengendalian intern atas piutang. Output dari sistem pengendalian intern piutang adalah berupa informasi dalam bentuk laporan keuangan atau laporan manajemen lain, sehingga karakteristik sistem pengendalian intern piutang identik dengan karakteristik informasi. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ramni dan kawan-kawan, karakteristik informasi yang baik adalah relevan, reliable, complete, timeless, understandable, dan variable. Sistem pengendalian intern atas piutang. Pada prinsipnya, sistem pengendalian harus meminimalkan dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan ketika terjadi pelaksanaan sistem pengendalian intern. Untuk piutang harus menghasilkan suatu kepastian bahwa semua transaksi piutang telah dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian intern terhadap piutang dimulai dari penerimaan order penjualan terus ke persetujuan atas order, persetujuan pemberian kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang yang akhirnya akan mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus diperhatikan pula retur penjualan secara periodik, harus dibuat perincian piutang menurut golongan usianya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkaso telah bekerja dengan efisien. Adapun sistem pengendalian intern atas piutang secara keseluruhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Yang kedua, pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Yang ketiga, semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Terus, piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. Terakhir, perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya. Selanjutnya, kecurangan manajemen pada pembelian, utang usaha, dan sistem pembayaran. Yang pertama, A. Kecurangan manajemen pada pembelian. Kecurangan dalam siklus pembelian dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan maupun oleh pemasok atau kerjasama kedua pihak tersebut. Kecurangan karyawan dalam siklus pembelian dapat berupa A. Berpura-pura menjadi pemasok dengan mengirim tagihan ke perusahaan, padahal sebenarnya karyawan tersebut tidak pernah mengirimkan barang ke perusahaan. B. Mendirikan perusahaan yang khusus didirikan hanya untuk memasok barang ke perusahaan kita. C. Jadi perusahaan ini tidak memiliki konsumen lain selain kita. B. Kecurangan manajemen pada utang usaha. Adanya kurang saji yang disengaja untuk utang usaha biasanya akan menghasilkan kurang saji dalam pembelian dan harga pokok penjualan, serta lebih saji pada laba bersih. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang signifikan yang melibatkan pembelian, misalnya pembayaran kepada vendor fiktif, suap, serta perjanjian ilegal lainnya dengan pemasok. C. Kecurangan manajemen dalam sistem pembayaran. Tren sistem pembayaran saat ini sedang mengalami perubahan dari pembayaran transaksi secara kas atau menggunakan cek beralih ke pembayaran secara online ataupun pembayaran melalui media elektronik dan menggunakan kartu transfer melalui bank, micropayments, kartu kredit, e-check, e-billing, purchasing card, kartu debit, smart card, virtual credit card, stored values card, debit, ATM, dan lain-lain.
Sistem pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Sistem pembayaran ini memudahkan konsumen dalam sistem pembayaran elektronik. Semua data pembayaran terdigitalisasi. Ada dua jenis sistem pembayaran. Yang pertama, electronic cash atau e-cash, seperti layaknya pembayaran tunai secara fisik yang mempresentasikan nilai pembayaran. Yang kedua, kredit atau debit system, berupa pesan untuk mentransfer pembayaran, tidak mempresentasikan secara langsung nilai pembayaran. 4 pihak yang terlibat, yaitu issuer, bank atau lembaga selain bank yang mengeluarkan instrumen e-payment untuk digunakan sebagai alat pembelian. Yang kedua, customer atau buyer, sekumpulan orang yang melakukan e-payments sebagai pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang ketiga, merchant atau seller, sekumpulan orang yang menerima e-payment sebagai pertukaran untuk mendapat barang atau jasa. Yang keempat, regulator, umumnya badan pemerintahan yang mengatur regulasi proses pemerintah. Beberapa bentuk kecurangan pada sistem pembayaran secara elektronik. Yang pertama, kasus pembobolan kartu kredit, dan kedua, penyadapan user ID. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.